Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas salah satu emiten yang cukup menarik ya. Secara laporan keuangan terbaru, kalau kita bandingkan secara per kuartal ini naik hampir 430% ya. Dan harganya masih sit buy, dan ini cukup volatile teman-teman ya. Dan core bisnisnya juga menarik, bahkan sangat dibutuhkan ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, pada video ini kita ambil atau kita record tanggal 1 bulan 5 2003 ya. Nah, kita akan bahas saham Victoria Care ya, Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas beberapa data, nanti simak sampai selesai ya biar teman-teman lengkap ya untuk mendapatkan informasi semua. Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk company profilnya dulu biar kita tahu ya core bisnisnya apa dan kita tahu emiten ini bergerak di bidang apa. Nah, kita akan bahas saham Victoria Care ini bergerak di bidang kosmetik teman ya. Nah, Victoria Care ini lokasinya di Semarang ada, terus di Bogor juga ada ya, di Gunung Sindur setahu saya itu. Nah, ini mungkin teman cukup familiar ya kalau kita lihat di swalayan tuh namanya Herboris, Miranda, Victoria, Nuves, Iria, CBD, Six Sense. Nah, ini produknya beliau ya. Ini produknya perusahaan ini ya. Nah, itu produknya dan ini cukup lama juga ya, beroperasinya cukup lama juga. Nah, kita lihat dari sisi shareholder ya biar kita tahu masyarakatnya sudah berapa. Idealnya tuh ya masih under 40-an ya biar kita aman ya. Kalau sudah terlalu tinggi nanti kita repot ya, berat ya. Nah, ini kita lihat ya dari masyarakat masih 15%, jadi masih cukup ideal, bahkan ini terlalu tipis ya, jadi tipis. Dengan pengendalinya itu Sukses Sejati Sejahtera ini sebagai pengendali dengan 59,95%. Berikutnya lagi ada Beauty Brands ini sekitar 25%, berikutnya lagi masyarakat 15%, berikutnya lagi ada Luhur Dino Herlambang ini 0,24 ya. Nah, ini dari sisi shareholder. Nah, kita lihat ya untuk perubahan jumlah shareholder. Nah, sebenarnya ini menarik ya karena dari 2 bulan terakhir ya, karena bulan April belum muncul. Nah, kita lihat ya dari Februari Maret ini sudah mulai berkurang ya jumlah shareholdernya. Nah, semakin berkurang semakin menarik teman-teman ya. Nah, seperti rumus yang kemarin-kemarin ya. Nah, kita lihat untuk company story ini listingnya 17 Desember 2020. Jadi ini pas Covid lah ya dia listing, terus EPO price-nya 100. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga sekarang ini sudah naik 5 kali lipat ya. Dan ini menarik ya. Perusahaan kayak gini tuh bisa long term ya. Karena produknya selalu dibutuhkan, yang pasti kuncinya satu ya, dia harus inovatif ya atau ikutin zaman ya biar tidak kalah bersaing ya. Nah, oke, core bisnisnya kita tahu ya bidang kosmetik ya. Nah, kita lihat untuk data seasonality biar kita tahu bulan-bulan mana yang paling menarik untuk kita akumulasi. Nah, kalau kita lihat ya ini yang paling menarik atau paling probabilitas tertinggi kenaikan tuh selama 2 tahun terakhir karena EPO-nya baru 2020 ya, Desember. Nah, ini yang paling bagus di bulan Juli, Agustus, September teman ya. Nah, di bulan-bulan itu selalu naik hampir 100% ya. Ini probabilitasnya 100%, jadi selalu naik. Nah, jadi kemungkinan nanti kita bisa pantau awal Juni ya. Kenapa? Biasanya kalau di Juli naik berarti kan sebelum Juli kita sudah mulai mantau ya untuk positioning harga yang menarik ya. Nah, oke, dari seasonality kita sudah dapat data bahwa di bulan Juli, Agustus, September itu yang paling bagus untuk kita pantau ya. Nah, oke, kita akan ke laporan keuangan. Nah, ini per 31 Maret 2002 artinya ini kuartal ke-1. Nah, kita lihat dari segi asetnya teman ya. Kita lihat untuk asetnya sendiri VC ini punya aset sekitar 1,1 ya. Kalau kita bandingkan secara year-to-year memang ada penurunan dikit ya, dari sebelumnya 1,150 turun ke 1,145 ya.
Ini segi asetnya ini sudah dalam bentuk rupiah ya. Terus kita lihat ya, untuk liabilitas sama ya, ada penurunan juga, artinya walaupun aset turun tapi liabilitas juga turun ya. Nah, untuk liabilitas dari sebelumnya 349 miliar turun ke 305, artinya turun sekitar 49. Harusnya nanti ekuitasnya naik ya. Nah ini kalau kita bandingkan dari segi aset 30% ya, sekitar 30%, jadi masih ideal teman-teman ya untuk liabilitasnya. Nah untuk ekuitasnya ini naik ya sekitar 40 miliar ya, dari sebelumnya 801 naik ke 840 ya miliar ya. Jadi ada kenaikan sekitar 40 miliar dari segi ekuitasnya. Nah ini yang penting untuk laba ruginya. Nah pendapatan dari kontrak ini naik dari sebelumnya 212 naik ke 295, tapi beban pokok juga naik ya, dari sebelumnya 103 naik ke 132 ya. Nah kita untuk laba bersihnya setelah pajak, nah ini naik ya, dari sebelumnya 9,4 naik ke 39, artinya ada naik sekitar 4,3 kali atau 430% ya kenaikan. Nah untuk IPS-nya juga sama ya, dari 1,4 naik ke 5,8, jadi ada sekitar 400%an juga ya untuk kenaikannya. Nah kita lihat untuk cash flow untuk operasional, nah ini sama ya, masih positif walaupun turun tipis ya, dari sebelumnya 51 turun ke 50 miliar ya. Ini untuk penurunannya. Dari segi laporan keuangan emiten ini cukup menarik ya teman ya. Jadi naik ya, secara per kuartal ini sudah naik bahkan 100% ya kenaikan tadi ya. Nah kita lihat untuk chartnya ya, biar kita tahu harga mana yang paling ideal. Nah kalau kita lihat ini sebenarnya ada area demand di area sini ya, yang saya kotakin ini cukup menarik kalau kita bisa beli di range sini ya. Nah kita lihat ya, awal Juli ya, kalau kemarin awal Juli selalu sama, ini juga sama, mulai start dari situ, ini Juli. Nah kita lihat di range ini, di range berapa ya, dari range 395 ya, nah sampai ke 430. Nah di range itu menarik untuk kita akumulasi karena di situ area demandnya. Bahkan ini cukup kuat juga dari 8 Juli 2002 sampai saat ini belum kejebol teman ya, bahkan sampai nyentuh di box ini sudah mantul lagi. Nah untuk area ideal di area situ ya, dari 395 sampai 430 ya, atau 435. Nah sekarang tuh kalau manfaatin dekat ini sebenarnya dia untuk channeling pendek. Ini dari Februari dia cukup di range sini aja ya. Kalau mau manfaatin ya beri di bawah sini atau di range sekitar 478 ya, atau 475 sampai ke 510 ya, ini bisa jual di 510 seperti itu ya. Jadi beli di arah sini, jual di arah situ ya, kalau teman manfaat itu. Tapi kalau teman mau nunggu kan peaknya di bulan Juli ya, jadi bisa aja nanti nunggu sampai ini masuk box ini. Nah ketika nanti dia peak di bulan Juli ataupun sampai Agustus tadi ya, nanti kita sudah punya barang di bawah ya, seandainya turun segitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk berbagi informasinya. Kalau teman tertarik dengan emiten ini silahkan dipantau ya, kalau tidak tertarik ya abaikan saja. Nanti kita akan bahas emiten-emiten lainnya yang mungkin bisa menarik untuk teman semua ya. Oke, kalau teman ada request atau pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.